kita akan mempraktikkan semua perintah command prompt yang ada di sini mulai dari cd dan atau comment, dan sekarang saya akan membuka command prompt terlebih dahulu. Seperti bisa kita lihat di sini, kita ada pada directory C users Windows 10, dan saya akan menunjukkan apa saja yang ada di directory tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ada seperti misalnya .cache, kemudian documents, downloads, links, hingga videos. Sekarang saya akan coba menunjukkan bagaimana kita berpindah ke directory downloads. Kita ketikkan cd downloads. Yap, kita sudah berpindah ke directory downloads. Dan sekarang saya akan kembali ke directory Windows 10. Kita tinggal ketik cd, kemudian C users Windows 10, dan kita kembali ke directory tersebut. Dan sekarang saya akan mempraktikkan perintah cls ya untuk clear screen. Nah, sekarang kita udah clear screen, dan sekarang saya akan mempraktikkan cls clear screen. Oke, clear screen di sini ada perintahnya, berarti di sini bantuan clear screen memberitahu bahwa clear screen membersihkan layar. Dan sekarang saya akan mempraktikkan perintah dir. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja file-file bantuan untuk perintah directory. Seperti contohnya garis miring A untuk menunjukkan file-file pada atribut-atribut yang disebutkan. Kemudian di sini ada garis miring Q menampilkan siapa pemilik file tersebut, dan di sini juga ada garis miring S untuk menampilkan file yang ada di directory secara spesifik. Oke, sekarang di sini kita akan lanjut ke IP config. Ya, di sini kita akan lanjut ke IP config. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa ini adalah perintah untuk menampilkan info seperti misalnya IP address, kemudian juga di sini ada seperti misalnya hostname, gateway, dan lain-lainnya. Dan sekarang di sini saya akan mengetikkan IP config /all. Di sini juga sama, memberikan informasi serupa dengan perintah yang default, yaitu perintah yang ini, tapi memberikan informasi tambahan, seperti misalnya pengaturan DNS, kemudian juga Windows, dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk ke perintah IP config. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sini menampilkan perintah bantuan terkait perintah IP config. Ini contohnya. Tadi kita akan mengetikkan garis miring tanya. Yang ini di sini ada kelihatan ya, all. Ini semua adalah contoh perintah-perintah bantuan terkait IP config. Dan sekarang kita juga akan mengetikkan ini. Dan di sini juga ada IP config release. Dan sekarang kita akan coba mengetikkan IP config release. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mengetikkan IP config renew. Oke, di sini kita juga bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke IP config display DNS di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk menampilkan domain name. Ini ya, seperti contoh. Ya, juga kita bisa melihat localhost, koneksi, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan lanjut ke IP config flush DNS. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk mengosongkan atau mereset DNS cache-nya. Sekarang kita akan lanjut ke IP config register DNS. Oke. Sekarang saya lanjut terlebih dahulu ke ping. Ini biasa kita gunakan kalau kita pengen mengecek koneksi internet. Ya, terlihat semuanya. Dan sekarang saya akan mengambil contoh yang ini aja. Ini strip T. Ping strip T. Saya berarti ngambil contohnya ini aja deh. Ping garis miring tanya. Ya.
bisa kelihatan ya. Di sini penjelasan apa saja guna dari masing-masing perintah ping, kemudian garis miring T, garis miring F. Untuk masing-masing perintah dari ping, strip T, ping, kemudian strip A, dan seterusnya hingga ping spasi strip 6. Dan sekarang kita akan masuk ke perintah netstart. Oke, di sini adalah perintah untuk menampilkan info statistik koneksi jaringan dari dan ke laptop yang sekarang sedang saya gunakan. Di sini sudah bisa terlihat ya, koneksi-koneksi yang aktif apa saja. Oke, di sini kita sudah bisa melihat menggunakan perintah netstart, kita bisa melihat internet protokol suite yang ada. Kita di sini bisa melihat transmission control protokol yang terhubung ke laptop yang sedang saya gunakan. Dan sekarang saya akan menggunakan perintah turunannya sebagai contoh netstart garis miring protokol atau garis miring netstart dash proto atau netstart strip proto. Di sini menunjukkan protokol yang biasa laptop ini pakai. Oke. Sekarang saya akan turun ini, kemudian sekarang saya akan mengerjakan perintah reset. Dan di sini menunjukkan perintah untuk berikan informasi rute yang dilewati ataupun rute yang bisa dilewati paket untuk mencapai tujuan. Saya akan menggunakan contoh. Ya, sebentar, ini saya reset resource maksimum. Oke, di sini saya akan langsung maju dulu ke pet ping. Nah, di sini ada hal yang menarik untuk pet pingnya. Di sini kita misalnya, ini ada perintah-perintah turunannya seperti misalnya pet ping strip E, kemudian pet ping strip N, dan seterusnya. Dan di sini saya akan menunjukkan sebagai contoh pet ping strip N aja. Oke, target name or address must be specified, itu berarti nanti kita belakang saja, tapi masih di sini pet ping strip N ini adalah perintah untuk menampilkan info IP address dan host name dari setiap router. Dan di sini saya akan lanjut dahulu saja ke NSLookup. Misalnya saya ngetiknya ini aja, NSLookup e-learning.ut.ac.id. Nah, ini dia. Di sini IP address-nya 104.255.189 dan .62. Baik, sekarang ini kita buka dengan command prompt baru saja. Tadi kita sampai di NetSH ya, dan saya akan mengetahui sebagai contoh perintah ini konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan itu apa saja. Berarti yang kita ketikkan adalah, nah ini dia. Oke, sekarang kita akan masuk ke boot. Ini adalah perintah untuk menambah atau membuang, menukar perintah ping table dari sebuah host. Dan sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu net. Oke, di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah perintah untuk melihat opsi seperti tampilan, pengguna prosesi, mulai, dan berhenti. Oke, demikian dari saya. Terima kasih kepada tutor dan teman-teman.